Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih bro, udah gabung lagi di channel ini dan silakan subscribe dulu bagi yang belum supaya nggak ketinggalan bahasan seru seputar Jawa dan pernak-perniknya coy. Jadi pesan yang sering saya denger ya, selaku orang Jawa. Mbah-mbah saya dulu tuh sering nasihatin saya, wong Jawa kuwi aja ilang Jawane. Terjemahan bebasnya itu kurang lebih adalah orang Jawa itu ya, sebisa mungkin kejawaannya itu nggak hilang gitu dalam kehidupan. Dalam rangka serawungan mbek dulur lan tonggo, mbek sanak kadang. Kejawaan ini bro, maksud saya itu bukan egoisme sektoral, bukan kesukuan gitu, bukan semangat primordial. Nek ra Jawa ora konco, ya nggak gitu bro. Kejawaan ini lebih pada sifat dan karakter orang Jawa yang semoga sampai saat ini masih berisi kelembutan, kemampuan menerima orang lain, tata krama, sopan santun, dan macam-macam. Karena begini coy, untuk bisa nerima sifat-sifat kayak gini ya, orang-orang Jawa itu ternyata butuh waktu ratusan tahun coy. Dan mereka itu telah melalui sekian tahap revolusi mentalnya sendiri. Berabad-abad, suwe banget. Jadi pada abad 15 ya, itu ada seorang penjelajah Portugis. Dia tuh keliling dunia ngalor ngidul ngetan ngulon gak karu-karuan dan akhirnya mampir ke Jawa. Orang ini bro, namanya adalah Tommy Pires. Nah terus catatan perjalanannya itu ditulis jadi buku Suma Oriental. Dalam catatan Tommy Pires, ternyata orang Jawa zaman jadul itu punya sifat, punya karakter, punya tradisi yang nah dipikir-pikir ki ngeri nih. Sifat orang Jawa yang sekarang itu bro, jauh banget perbedaannya dengan pada abad 15 yang lalu. Saya udah baca buku itu dan saya akan pilihkan 5 aja ya. Sesuai dengan judul di thumbnail. 5 fakta mengejutkan orang Jawa abad 15. Yang pertama coy, posesifnya pria Jawa yang kebangetan. Jadi kalau ngomong posesif-posesifan ya, laki-laki Jawa waktu itu nggak ada tandingan coy. Mereka itu bisa melakukan apapun untuk menjagain pasangannya supaya nggak dijamah laki-laki lain. Mereka itu bro, katanya nih, bisa saling bunuh untuk urusan satu ini. Dan kalau udah nyangkut orang yang berkedudukan tinggi ya, level raja atau mahapatih, itu ada hal yang lebih ngeri pak. Rata-rata ya, Raja Jawa waktu itu punya sekian istri dan puluhan selir. Saya tuh nggak kebayang gimana jadwal gilirnya tuh. Untuk mastiin kebutuhan para permaisuri dan selir-selirnya terpenuhi bro, para raja di Jawa waktu itu mempekerjakan 1.000 orang laki-laki yang dikebiri hanya untuk haknya itu di bumi hanguskan gitu. Yang kedua, para penjudi kelas kakap. Duwe serengan kok judi gue ya, sugih ora melarat iyo. Saya tuh yakin sak jelek-jeleknya manusia, pas main judi itu pasti di hatinya ada perasaan bahwa ngelakuin ini itu salah gitu. Ya insya Allah lah orang Jawa sekarang itu udah nggak banyak yang doyan judi. Tapi kalau ngomongin zaman dulu abad 15 bro, orang Jawa pada waktu itu penjudi kelas kakap coy. God of gambler, kabeh. Mereka kalau udah main judi tuh taruhannya nggak main-main. Dan menurut catatan si Tommy Pires ini bro, mereka itu sering mempertaruhkan anak mereka sendiri di perjudian. Coba itu. Yang ketiga, pengamuk. Jadi nggak ada manusia yang sedemikian gampang meledak seperti orang Jawa pak. Mereka itu adalah manusia-manusia yang gampang banget ngamuk. Lingkungan masyarakat Jawa pada waktu itu ya adalah distrik Senggol Penggal. Istilah Tommy Pires di buku Suma Oriental itu adalah amokos atau pengamuk. Mereka itu bisa saling bunuh karena urusan sepele doang. Itulah kenapa bro, siapapun yang usianya di atas 12 tahun harus bawa keris saat keluar rumah. Seorang pangeran nih atau anak petinggi kerajaan itu bisa nantang orang lain duel 1 lawan 1 sampai mati kalau dia tersinggung. Tarung 1 lawan 1 ini istilahnya carok. Yang keempat, para permaisuri yang setia. Salah satu takdir beberapa wanita, ini nggak semuanya ya, adalah jadi janda suatu hari. Entah itu lantaran dicerai atau ditinggal mati suaminya gitu. Setelah masa idah selesai pak,
Nggak butuh waktu lama buat bangun lagi rumah tangga dengan suami yang baru. Malahan kuwi kadang-kadang sing ngantri ya akeh banget ngono kae. Tapi dulu ternyata nggak gitu, Pak. Kalau rajanya mati ya, para permaisuri dan para selirnya itu secara moral dituntut untuk ikutan mati dia. Beberapa hari setelah raja meninggal, Pak, mereka itu punya dua pilihan. Yang pertama membakar diri sampai mati. Yang kedua itu pergi ke hutan atau ke gunung untuk jadi pertapa wanita. Yang kemudian pada akhirnya juga mati-mati juga gitu. Dalam kesendirian dan kesepian. Dan uniknya bro, siapapun boleh mati. Jadi nggak cuma permaisuri atau selir. Katakanlah para pendukung, loyalis atau orang-orang yang mengagumi para penguasa yang mati itu. Boleh ikutan mati. Tapi caranya bukan bakar diri. Bunuh diri dengan keris atau menenggelamkan diri ke laut. Yang kelima, penguasa arogan. Saat raja lagi ada acara keluar istana, misalkan ada urusan diplomatik atau berburu atau camping gitu, maka iring-iringan pengawalannya itu jauh lebih heboh daripada pengawalan kepala negara era sekarang, Pak. Dan jauh lebih mengerikan ketimbang konvoi geng motor bocah ingusan. Raja yang lagi keluar istana itu bisa diiringi 2.000 sampai 3.000 prajurit. Dan itu kalau pakai satuan militer zaman sekarang ya, satu resimen coy. Satu kompi itu kan ada 80 sampai 225 prajurit. Satu batalion itu 300 sampai 1.300. Kalau satu resimen itu 3.000 sampai 5.000 orang. Keluar bareng. Itu kalau keluar rajanya. Yang saya sebut ngeri tadi itu bukan lantaran jumlah pengawalannya yang begitu banyak, tapi pada arogansi iring-iringan para raja. Sebab siapapun yang kedapatan di jalan yang mau dilewatin, secara hukum dia bisa dibunuh. Jadi itu bro, sifat dan tradisi kuno masyarakat Jawa zaman dulu. Jadi kalau sekarang itu ya, orang Jawa yang udah terlanjur diketahui sebagai orang yang punya tata krama, punya sopan santun, mbok yo ayo dijogo bareng-bareng gitu, sing do rukun, ojo bentak sirah, ojo regejekan wae, sing ngakur. Oke coy, terima kasih udah nyimak. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paseduluran selawase.